Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu evaluasi pembelajaran dari PTB Angkatan 2022 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil survei yang kami dapatkan dari dua jenis pendidikan yang ada di sekitar kami, yaitu jenis pendidikan formal dan non formal. Jadi bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Alif Muhammad Habibillah, NIM K1522006. Saya Arisofia Mukti NIM K1522030. Saya Kauci Farida, NIM K1522048. Saya Sultan Ramadhani, NIM K1522076. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang topik-topik yang akan kami bahas. Di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama kita akan membahas bentuk evaluasi yang kita dapatkan, yaitu yang pertama ada evaluasi di SMK Muhammadiyah 1 Karanganyar. Yang kedua adalah bentuk evaluasi matematika pada PKMB Harapan di Seragen. Lalu kita juga akan membahas tentang komparasi dari kedua bentuk evaluasi tadi. Lalu yang terakhir kita akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kita dapatkan dari bentuk evaluasinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi pelajaran akhlak di SMK 1 Muhammadiyah di Karanganyar. Oke, mata pelajaran akhlak di SMK Muhammadiyah 1 Karanganyar berisi pada pembelajaran yang dapat mengarahkan kepada kemampuan dasar untuk mengamalkan rukun iman dan kebiasaan berakhlak Islami untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang kehidupan di masyarakat. Bentuk evaluasi pembelajaran yang dipakai adalah evaluasi non-tes dengan kurikulum merdeka. Di sini kami akan mengambil satu bentuk evaluasi, yaitu bentuk evaluasi non-tes. Padahal dalam pembelajaran tersebut di SMK Muhammadiyah menggunakan bentuk evaluasi tes dan non-tes. Dalam tes tersebut biasanya menggunakan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Sedangkan dalam evaluasi non-tesnya biasanya menggunakan sikap atau menggunakan observasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada satu contoh, yaitu setiap paginya di SMK Muhammadiyah 1 Karanganyar dirutinkan untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Dalam sholat duha ini kita bisa melihat dalam perkembangan akhlak peserta didik. Jika di sekolah saja sudah dibiasakan dalam sholat duha berjamaah, maka insya Allah peserta didik ini bisa terbiasa dengan sholat duha di rumah secara individu. Selain sholat duha, eh, secara juga tersebut, kita juga bisa melihat perkembangan akhlak peserta didik dengan sikap atau kegiatan dalam sehari-hari, yaitu peserta didik berinteraksi dengan guru atau dengan teman-temannya. Selain itu, dalam SMK Muhammadiyah 1 Karanganyar juga melaksanakan atau mengerjakan setiap paginya sebelum melaksanakan pembelajaran. Setiap peserta didik melakukan murojaah surat-surat pendek atau juz amma bersama-sama dengan teman satu kelasnya. Dalam perjalanan ini kita juga bisa melihat akhlak peserta didik. Dengan adanya itu peserta didik juga mulai terbiasa membaca Al-Quran yang di rumah biasanya jarang membaca Al-Quran. Dengan adanya program ini, mereka bisa terbiasa dengan dekat dan selalu membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eli Sofia. Baik, untuk selanjutnya ada bentuk evaluasi non-tes pelajaran akhlak SMK 1 Muhammadiyah Karanganyar. Dengan adanya tujuan non-tes ini bertujuan untuk perkembangan nilai akhlak pada peserta didik. Selain itu juga kita juga mempunyai tujuan lain, yaitu dengan adanya pelaksanaan nilai-nilai akhlak yang baik pada peserta didik juga bisa membiasakan kepada peserta didik untuk melaksanakan hal yang baik dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi usia SMA atau kejuruan merupakan usia yang sangat rawan dalam kenakalan remaja dan juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hanya di sekolah ini saja, tetapi juga bisa dilaksanakan di rumah dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, next.
Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan indikator penguasaan strategi pembelajaran oleh guru sudah cukup baik, tetapi ada kekurangan. Untuk itu perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti untuk mengatasi kekurangan tersebut karena variabel guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses terhadap pembelajaran. Dan tidak boleh dilupakan bahwasanya indikator pembelajaran itu sangat penting untuk menjadikan perhatian karena dapat berdampak pada hasil pelajaran yang siswa capai. Untuk selanjutnya ada evaluasi bidang matematika paket C PKMB Harapan di Sragen. Kejar paket C PKMB Harapan merupakan sebuah program pembelajaran yang setara dengan SMA atau SMK yang ada di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Sumber informasi dalam penilaian ini adalah guru yang mengajar, siswa atau warga belajar kerja paket C. Harapan Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi kelas, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik alur yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya ada komponen evaluasi yang dipakai. Adapun komponen yang teliti adalah proses pembelajaran, yang merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, pembelajaran tatap muka. Kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pendahuluan pendidik, yaitu berupa yang pertama ada menyiapkan kondisi pembelajaran agar peserta didik terlibat baik secara psikis maupun fisik, sehingga siap mengikuti pembelajaran, proses pembelajaran. Yang kedua, mencatat kehadiran peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran atau SK dan KD yang akan dicapai. Yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berkenaan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik untuk mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada kegiatan inti, yaitu pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis peserta didik. Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjut Mbak Kautsi. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, pendidik yang pertama bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran. Yang kedua, bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Next. Selanjutnya, yang kelima, yaitu melakukan perencanaan kegiatan tindak lanjut melalui pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas terstruktur baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang keenam, memotivasi peserta didik untuk mendalami materi pembelajaran melalui kegiatan belajar mandiri. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Next.
Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi. Yang pertama, suasana kelas pada saat pembelajaran masih kurang kondusif. Yang kedua, sarana dan prasarana kurang memadai, terutama buku pegangan siswa. Yang ketiga, variasi model pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih kurang, dan RPP yang dibuat oleh guru kurang lengkap. Next. Oke, yang selanjutnya ada komparasi antar kedua, yaitu pertama evaluasi pada lembaga formal, yaitu pada SMK Muhammadiyah 1 Karanganyar. Lalu yang kedua evaluasi pada lembaga non formal, yaitu evaluasi pada PKMB Harapan Sragen. Oke, next. Yang pertama, komparasi menurut pengertian. Tes. Praktik evaluasi menggunakan pertanyaan atau soal untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan peserta didik. Lalu, non-tes. Teknik evaluasi yang tidak menggunakan pertanyaan atau soal, melainkan melalui observasi, wawancara, portofolio, dan masih banyak yang lain. Lalu, dari segi tujuan, pertama tes, mengukur pencapaian hasil peserta didik dalam belajar pada ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Lalu non-tes, yaitu mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam ranah afektif, sikap, minat, dan nilai, dan psikomotorik, yaitu keterampilan. Oke, next. Lalu dari segi kelebihan, tes memiliki kelebihan, yaitu mudah dibuat dan dilaksanakan, lalu dapat mengukur kemampuan peserta didik secara objektif, lalu hasil tes dapat dibandingkan dengan standar atau norma yang telah ditetapkan. Adapun kelebihan dari non-tes, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kemampuan dan kepribadian peserta didik, lalu memungkinkan penilaian terhadap aspek-aspek yang sulit diukur dengan tes, seperti sikap dan minat, lalu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses evaluasi. Selanjutnya kekurangan dari kedua yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, dari tes terkadang hanya mengukur kemampuan menghafal dan tidak mengukur kemampuan berpikir kritis. Lalu yang kedua, bisa menimbulkan kecemasan dan stres pada peserta didik. Lalu yang ketiga, tidak selalu dapat mengukur kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Lalu dari non-tes, kekurangannya itu yang pertama memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk pelaksanaannya. Lalu yang kedua, sulit untuk distandarisasi dan diobjektifkan. Lalu yang ketiga, hasil evaluasi non-tes bisa dipengaruhi oleh faktor subjektivitas evaluator. Selanjutnya, kesimpulan dari apa yang sudah kami bahas tadi, bisa disimpulkan SMK Muhammadiyah 1 Karanganyar menerapkan pembelajaran akhlak yang baik dengan menggunakan berbagai metode evaluasi seperti observasi pada sholat duha berjamaah dan murojaah, serta penilaian sikap dan interaksi peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengarahkan peserta didik agar mampu mengamalkan rukun iman dan berakhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kesimpulan itu selanjutnya, meskipun terdapat beberapa kendala seperti suasana kelas yang kondusif dan sarana prasarana yang terbatas,
Sekolah ini terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akhlak bagi para siswanya. Data yang disajikan pada materi ini didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menunjukkan proses pembelajaran berjalan baik, tetapi ada kendala. Kendala yang ditemukan yakni suasana kelas kurang kondusif, sarana dan prasarana terbatas, variasi model pembelajaran minim, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurang lengkap. Lalu untuk kesimpulan pada lembaga non formal yaitu PKBM Harapan Sragen ini terdapat berbagai kendala, dan untuk mengatasi kendalanya disarankan agar warga belajar tidak membawa anak ke kelas, lalu disediakan buku pegangan siswa, serta guru mengikuti pelatihan terkait metode pembelajaran dan pembuatan RPP. Dengan mengatasi kendala dan menerapkan rekomendasi ini, harapannya itu nanti kualitas pembelajaran dikejar paket CPKMB Harapan dapat meningkat. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan tentang survei yang kami dapatkan dari kedua pendidikan formal dan non formal yang kami dapatkan. Mungkin hanya bisa kami rangkum sedikit ya. Mungkin dalam evaluasinya mungkin hampir mirip-mirip, tapi perbedaannya mungkin pada prakteknya. Kalau di pendidikan di PKMB tadi, PKMB Harapan di Sragen itu lebih ke kayak pendidikan formal, lebih ke kayak pembelajaran sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. Lalu untuk yang evaluasi pada pendidikan yang formal yang dalam kutip tadi kan SMK Muhammadiyah itu kita memakai yang bentuk evaluasi non tesnya, jadi bentuk yang praktek dan yang dilakukan oleh siswanya sehari-hari dalam lingkup di sekolah. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan apapun bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas kesalahan kami yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.